Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat. Di sini kami membuat sistem RAG PDF, yaitu aplikasi chatbot AI untuk interaksi dokumen PDF. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Andika Salihin sebagai project manager, saya sendiri. Terus ada Raffi Rafta sebagai back end, Syahnawa sebagai front end, Fadlan Ardanel sebagai AI engineering, dan Oga sebagai UI UX. Untuk pengertiannya adalah PDF RAG chatbot yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dokumen PDF dan berinteraksi dengan konten dokumen melalui antarmuka percakapan AI. Sistem ini menggunakan teknologi RAG untuk mengekstrak informasi dari dokumen dan menjawab pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Tujuannya di sini ada tujuan utamanya. Yang pertama, membuat chatbot AI yang dapat mempelajari dan memahami konten PDF. Yang kedua, menyediakan penjelasan dan ringkasan otomatis dari dokumen. Yang ketiga, memberikan pengalaman pengguna yang interaktif. Yang keempat, menggunakan teknologi RAG untuk memastikan jawaban yang akurat berdasarkan dokumen. Adapun tujuan umumnya, yang pertama, membantu pengguna memahami isi dokumen PDF. Yang kedua, menghemat waktu dalam pencarian informasi. Yang ketiga, memberikan jawaban yang relevan dan kontekstual. Dan yang keempat, mendukung kebutuhan akademik dan profesional. Selanjutnya di sini ada ClickUp. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dalam perancangan proyek ini saya bersama tim membagi tugas pada setiap divisi sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Di sini saya berperan dalam mengordinasikan anggota tim, memantau proses kerja yang sedang berjalan, serta memberikan dukungan dan bantuan secara langsung untuk memastikan setiap tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Apabila teman-teman saya menemukan kendala atau kesalahan dalam pelaksanaan, saya akan melakukan perbaikan dan penyesuaian agar proses kerja tetap berjalan sesuai dengan rencana. Nah, ini ada struktur pengelolaan tugas dan alur kerja tim dalam proyek ini. Di sini kami menggunakan ClickUp biar tertata rapi, agar gampang juga untuk pemantauan progres dan manajemen pekerjaannya. Yang pertama ada front end. Untuk front end di sini tata letaknya, dan ada back end. Untuk struktur back endnya, configuration management, AI komponen, background processing, API, business logic, RAG people line-nya, dan alur kerjanya atau workflow, dan data layer. Nah, untuk UI UX di sini ada struktur UI UX menggunakan untuk UX-nya user experience, terus ada design system, komponen, dan arsitektur komponen. Selanjutnya untuk AI. Nah, di sini kami untuk AI struktur RAG-nya, yang pertama tuh ada arsitektur RAG, terus ada komponen AI utamanya, RAG people line configuration-nya, sistem prompt engineering, alur kerja, optimasi akurasi, dan metrik dan performance. Nah, di sini ada alur-alurnya sudah kami lengkapi. Dan terakhir untuk simulasi. Untuk simulasi di sini yang pertama, sebelum demo kami membuat persiapan dulu, terus demo sequence-nya, highlight technical points-nya, performa metric-nya, dan API, comparison slide, troubleshooting backup. Nah, troubleshooting backup jika demonya keadaan gagal. Baik, untuk simulasi atau testernya akan saya jelaskan di akhir video. Baik, saya Oga Jirapaltares, NPM 2235107768. Nah, di sini saya menjelaskan tentang UI UX-nya. Nah,
Sebagai penanggung jawab UX, saya merancang aplikasi ini tuh agar pengguna dapat berinteraksi dengan dokumen PDF secara mudah melalui antarmuka yang modern, intuitif, dan responsif. Nah, aplikasi itu bekerja melalui knowledge base pada ini. Terus pengguna nanti bisa mengunggah file PDF-nya, kemudian diproses langsung secara backend hingga berstatus ready. Nah, tidak perlu menunggu melakukan konfigurasi tambahan. Untuk mendukung berbagai kebutuhan pengguna, saya juga menyediakan fitur yaitu tanya, jelaskan, dan ringkas. Di mana tanya ini tuh untuk diskusi umum, eh, jelaskan untuk pemahaman yang mendalam, dan ringkasan untuk poin-poin penting eh, atau summary. Nah, dari sisi desainnya tuh saya bertanggung jawab memastikan tampilan aplikasi ini terlihat modern, konsisten, dan mudah digunakan oleh siapa saja dengan memanfaatkan React Tailwind CSS. Nah, dan merancang antarmuka responsif hingga ringan, sehingga perpindahan antara fiturnya itu terasa cepat, nyaman di berbagai perangkat. Fokus utama saya itu yaitu menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan bisa digunakan, dan penggunanya itu cukup mengupload file PDF-nya saja, terus bisa langsung berinteraksi dengan AI-nya tanpa rumit. Untuk rancangan ini tuh sudah 100% diterapkan di sistem dan digunakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahnawaz Nabil Tegar, NPM 2235108114. Di sini bagian saya adalah sebagai front end. Pada bagian codingan ini adalah import pada file chat panel TSX. Komponen menggunakan hook seperti useStat, useEffect, dan useRef untuk mengatur input chat, autoscroll, dan pembaruan UI. Komponen ini juga menerima pops berupa data pesan, mode interaksi, status loading, dan fungsi untuk mengirim pesan. Semua import ini menjadi fondasi agar komponen dapat berjalan dan berkomunikasi dengan bagian lain aplikasi. Selanjutnya, state management. Pada bagian ini, input message menyimpan teks yang sedang diketik user, sedangkan message and ref dipakai untuk mengatur scroll otomatis ke pesan terbaru. Bagian ini penting agar pengalaman chat lebih natural dan responsif saat mengirim pesan. Selanjutnya, auto scroll dan refresh message. Pada bagian ini, menjalankan fungsi auto scroll setiap kali ada pesan baru. Tujuannya supaya tampilan chat otomatis bergerak ke pesan paling bawah tanpa user harus scroll manual. Fitur ini membuat tampilan lebih nyaman dan mirip aplikasi chat pada umumnya. Selanjutnya, handle submit atau pengiriman chat. Handle submit. Pada bagian ini adalah fungsi yang menangani pengiriman pesan. Saat form dikirim, fungsi mengecek apakah pesan kosong atau tidak. Jika ada teksnya, pesan dikirim lewat on send message, lalu input dikosongkan kembali. Bagian ini mengatur alur utama interaksi pengguna. Selanjutnya, render pesan. Pada bagian ini, komponen melakukan looping terhadap seluruh pesan dan menampilkannya satu persatu. Setiap pesan memiliki role seperti user atau sistem, dan isi pesan. Bagian ini bertanggung jawab menampilkan percakapan secara visual di layar. Selanjutnya, input form. Pada bagian ini adalah elemen input dan tombol kirim. User mengetik pesan pada input, lalu memperbarui state secara real time. Ketika tombol send ditekan, form memanggil fungsi handle submit. Bagian ini adalah UI langsung yang digunakan user untuk berkomunikasi. Selanjutnya, pada dokumen list TSX. Di sini yang pertama import dan props. Pada bagian komponen dokumen list mengambil tipe data dokumen serta komponen status batch. Untuk menampilkan status setiap file, komponen ini menerima props berupa daftar dokumen yang sudah
di-upload. Selanjutnya, render list dokumen. Pada bagian ini melakukan looping terhadap seluruh dokumen yang telah diunggah. Setiap dokumen ditampilkan dengan nama file atau dan status pemrosesan. Status batch digunakan untuk memberikan indikator visual seperti processing, ready, atau error. Selanjutnya, integrasi dengan status batch. Dokumen list tidak memproses statusnya sendiri, tetapi memanggil komponen status batch untuk menampilkannya. Dengan cara ini, struktur kode menjadi lebih modular dan mudah dikenali. Selanjutnya, lanjut pada bagian status batch TestX. Komponen ini, status batch menerima satu props utama, yaitu status dokumen. Props ini menentukan tampilan batch seperti warna dan teks yang muncul. Selanjutnya, logic warna berdasarkan status. Const get color. Pada bagian ini menentukan warna batch berdasarkan status dokumen. Jika dokumen sedang diproses, maka warnanya kuning. Jika selesai, maka hijau. Dan jika error, maka merah. Ini membantu user memahami kondisi dokumen secara cepat. Selanjutnya, render batch. Let's run. Pada bagian ini, status batch menampilkan elemen teks dengan warna sesuai status. Visual ini memudahkan user melihat apakah dokumen sudah siap digunakan atau masih diproses. Lanjut pada upload zone TSX. Pada import dan props, di bagian import, komponen ini memakai hook use callback dan library React drop zone. Props utama komponen ini biasanya berupa fungsi onUpload, yaitu fungsi untuk mengirim file ke backend. Selanjutnya, handle file upload, const handle files. Pada bagian ini, hook use callback membuat fungsi upload lebih efisien. Ketika user memasukkan file, semua file akan dikirim ke fungsi onUpload untuk diproses atau diunggah. Selanjutnya, konfigurasi drop zone. Drop zone digunakan agar menerima file tertentu seperti PDF dan TXT. Fungsi onDrop dipanggil ketika pengguna menyerap atau memilih file. Selanjutnya, render upload area. Bagian ini membuat area upload interaktif. Jika user menyeret file, teks akan berubah. Ini memberikan pengalaman upload yang lebih modern dan mudah dipahami. Selanjutnya, pada file api.ts, pada bagian ini membuat import tipe data dari kelas URL API. Aplikasi menggunakan environment variable agar bisa berjalan fleksibel antara mode development dan production. Selanjutnya, fungsi normalisasi status. Pada bagian ini, dokumen memiliki status beragam dari backend. Fungsi ini menyeragamkan status menjadi 3 kategori utama: ready, processing, dan error. Dengan normalisasi seperti ini, frontend lebih konsisten.
Selanjutnya konversi payload API ke knowledge dokumen. Backend kadang mengirim nama file berbeda. Fungsi ini menyatukan format menjadi satu struktur knowledge dokumen. Ini mencegah error parsing. Selanjutnya, fungsi general handle untuk response. Pada bagian ini semua request API menggunakan handler ini agar error message konsisten. Jika backend gagal, user akan mendapatkan pesan yang jelas. Selanjutnya mendapatkan daftar dokumen atau list dokumen. Pada bagian ini fungsi ini memfetch seluruh dokumen yang telah diupload, hasilnya dikonversi ke struktur standar knowledge dokumen menggunakan fungsi sebelumnya. Selanjutnya upload file dengan progress bar. Pada bagian ini aplikasi menggunakan XML HTTP request agar bisa menampilkan progress upload 0% real time. Upload juga mendukung fitur cancel. Selanjutnya pada file FTSX, yang pertama state and utility function. Ini adalah state utama yang mengatur dokumen, chat, status upload, mode interaksi, dan pemilihan dokumen. Selanjutnya, polling status dokumen. Pada bagian ini, sistem memeriksa status dokumen setiap 4 detik. Ini memastikan UI selalu menampilkan status baru. Selanjutnya upload file. Saat file dipilih, aplikasi mengunggah file lalu menambahkan hasilnya ke daftar dokumen dan otomatis menyeleksi dokumen baru tersebut. Dan selanjutnya kirim pesan chat. Cons handle send. Pada bagian ini aplikasi membuat pesan user dan placeholder, jawaban asisten. Setelah backend merespon, placeholder digantikan jawaban sebenarnya. Lanjut pada index CSS. Pada index CSS menggunakan Tailwind sebagai framework utama, styling tambahan seperti font dan warna dasar ditambah di index CSS. Selanjutnya pada main TSX. Inilah file yang membuat aplikasi React dan merender komponen app. Lanjut pada tab TS. Tab script membantu memastikan semua data yang diproses konsisten, terutama saat menerima data dari backend dan struktur dinamis. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Raftah dengan NPM 223510845. Di sini saya berperan sebagai di backhand di dalam sistem ini. Oke, mungkin untuk mengenai penjelasan di backhandnya, yaitu pertama, backhand developer itu kan bisa dibilang sebagai jembatan utama jadi antara front end dan AI. Nah, user tidak pernah melek backhand secara langsung, tapi kalau backhand bermasalah user langsung merasakannya. Nah, mungkin menurut saya analogi sederhananya yaitu backhand itu menerima pesanan dari pelanggan, menyampaikan ke bagian kitchen, lalu mengantarkan kembali ke makanan pelanggan. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu.
Eh, di dalam sistem ini yang pertama, backend pertama itu membuat API. Sebelumnya mungkin di dalam video untuk UTS-nya itu kurang dijelaskan. Nah, makanya di dalam video ini sedikit saya akan menjelaskan atau diulang dari awal, yaitu membuat API-nya, yaitu jalur komunikasi antara front end dan AI. Nah, dan juga di sini endpoint kami tidak membuat endpoint lain, yaitu cuman single point. Nah, di dalam sistem ini yang dibuat pertama yaitu membuat API. Yang kedua adalah mengelola file upload. Jadi ketika user mengupload file PDF. Nah, yang ketiga yaitu mengatur penyimpanan data seperti data dokumen dan status pemrosesan. Nah, keempat menghubungkan front end dengan AI. Jadi backend tidak perlu tahu detail AI-nya, tapi bertugas mengatur alur request dan responnya. Jadi kalau dianalogikan di dalam NPY, yaitu di dalam NPY ini ada beberapa bagian penting, yaitu pertama setup dan konfigurasi seperti environment, variable, login, dan folder penyimpanan. Baik, kalau di MenPy-nya bisa dijelaskan di dalam from rrg like config setting import setting. Nah, yaitu mungkin di dalam ini. Terus di sini mungkin penjelasannya sedikit, dan lanjut ke yaitu API endpoint-nya. Nah, sekarang endpoint pertama adalah upload dokumen. Di sini backend menerima file dari user dan memvalidasi tipe dan ukuran file dan menyimpan ke disk. Jadi jika terjadi kesalahan, misalnya file bukan PDF atau terlalu besar, dan sistem backendnya langsung mengembalikan error yang jelas. Nah, endpoint kedua yaitu ada di user mengirim pertanyaan. Backend mengambil konteks dari vector store. Oke. Yang ketiga adalah cek status dokumen. Jadi user tahu apakah dokumen masih diproses atau sudah siap tanpa harus refresh halaman. Endpoint berikutnya adalah hapus dokumen, yaitu bertugas menghapus file vektor atau metadata. Dan di endpoint summary itu yaitu menghasilkan ringkasan otomatis dokumen. Yang terakhir, health check atau fungsinya yaitu memastikan server berjalan aman. Jadi di dalam backend ini file diupload harus divalidasi, hanya tipe tertentu yang diizinkan, ukurannya dibatasi, dan nama filenya disanitasi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai penjelasannya, yaitu environment variable, yaitu ada di .env. Jadi di sini kami menggunakan Gemini API dan Google Client URL. Nah, balik lagi ke MenPy-nya. Yaitu setting setup logging. Nah, ini setting setup logging itu gunanya itu untuk login, yaitu tracking operasi sukses atau gagal, debuggingnya, terus dan monitoringnya. Folder penyimpanan yaitu di dalam satu folder per dokumen. Jadi direktori utamanya yaitu vector store, tempat ChromeDB menyimpan semua data vektor atau upload file, terus tempat file PDF yang diupload di sementara. Nah, vektor ini
dibuat dan dikelola melalui vektor store config bisa ditunjukkan di dalam ini. Oke. Nah, dengan collection nama yaitu PDF RAG Chatbot. Nah, ChromeDB akan secara otomatis membuat folder dan file database di lokasi persis directory yang sudah ditentukan. Berdasarkan struktur project RAG-like, ekstraksi PDF dilakukan di modul dokumen processing, yaitu ada di dalam kode processing. Nah, di sini file itu dikirimkan sebelumnya berdasarkan arsitektur RAG-like ya, yaitu gunanya ini membaca file PDF, ekstrak teks dari setiap halaman, handle berbagai format PDF. Nah, prosesnya yaitu input tugas akhir dengan contoh minimal PDF 20 halaman, terus open file, terus di looping setiap halamannya dan outputnya, dan disimpan ke library. Dan di sini juga berfungsi untuk menentukan chunkingnya. Jadi misalnya chunking ini berguna untuk mengatur 500 token atau 2000 karakter, dan overlap 50 token yaitu 200 karakter. Kenapa perlu di overlap? Dengan overlap atau misalnya 50 token, chunk pertama sistem RG yang mampu, chunk kedua yang mampu meningkatkan akurasi, jadi konteks terjaga dan transisi smooth. Penggunaan backhand disatukan di dalam ini semua di file main.py. Pemanggilannya juga di fungsi ingest dokumen. Nah, setelah itu kesimpulannya, ekstraksi PDF dilakukan di modul di dokumen processing tersebut yang dipanggil dari backhand saat processing dokumen di background tasknya. Nah, setelah itu di kelas dokumennya yaitu digunakan ID, name, status, upload, dan patch dan size batch-nya. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan project RAG PDF kami. Yang pertama ada ask pertanyaan, yang kedua ada explain yaitu penjelasan, terus ada summaries yaitu poin penting, dan di sini ada untuk drop a PDF-nya. Kita upload aja PDF bebas. Di sini saya akan mengupload PDF RAG PPT tadi. Nah, setelah itu dia akan processing, dan setelah ready kita baru bisa ngeprompt. Kita contohin pertanyaannya. Kita akan menanyakan tujuan dalam proyek ini. Apa saja tujuan proyek dalam dokumen RAG PDF ini? Nah, jawabannya tujuan utamanya membantu pengguna memahami isi dokumen PDF, menghemat waktu dalam mencari informasi, dan memberikan jawaban yang relevan dan kontekstual. Selanjutnya kita coba pertanyaan kedua. Kita tanya fitur-fiturnya. Langsung saja, apa saja fitur utama sistem dalam dokumen ini? Kita tunggu jawabannya. Nah, dia akan menjawab dengan sesuai. Upload dokumen PDF otomatis, pemrosesan dokumen berjalan di latar belakang, dan ada 3 mode interaksi yang tadi, yaitu pertanyaan, penjelasan, dan poin penting. Selanjutnya kita coba dokumen yang tidak tersedia. Contohnya pertanyaan yang tidak masuk akal. Siapa nama pencipta RAG PDF? Harusnya dia tidak menjawab karena dalam dokumen tidak tersedia. Kita coba, dia akan menjawab seperti ini. Informasi tidak ditemukan dalam dokumen. Selanjutnya
kita coba bagian sumeris, yaitu poin-poinnya, poin pentingnya. Kita coba dengan pertanyaan, jelaskan progres pekerjaan PDF. Kita coba, dia akan menjawab poin pentingnya saja. Kita tunggu saja, dan inilah jawabannya. Ada tujuan utama, fitur utama, dan pengertian dan kesimpulan. Nah, inilah poin-poin pentingnya. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas kesimpulan dan sarannya. Untuk kesimpulannya, front end dan back end terhubung lancar tanpa bug koneksi. Performa RAG, pipeline dari upload PDF hingga penyimpanan vektor ChromaDB berjalan sukses. Kualitas AI mampu merespon konteks dokumen dalam bahasa Indonesia dengan cepat. Fitur lengkap, ada 3 mode utama, yaitu pertanyaan, penjelasan, dan poin penting, dan dapat digunakan sepenuhnya. Untuk saran pengembangan selanjutnya, meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas sistem. Pertama, kapabilitas input akan diperluas melalui multi dokumen support yang memungkinkan interaksi dengan banyak dokumen sekaligus, serta penambahan dukungan format file. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.